Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan membahas mad badal dan mad silah atau wilah. Kemarin kita sudah membahas mad wajib dan mad jaiz. Ini mad badal. Ini mad badal itu merupakan masih cabang dari mad far'i, ya. Kita akan ketahui definisi dulu, ya. Mad badal yaitu berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Dan cara membaca mad badal adalah dengan memanjangkannya sepanjang 2 harakat atau 1 alif. Ya, cara memanjangkannya 2 harakat atau 1 alif. Ini contoh ada pada redaksi kalimat Adama. A-nya panjang 2 harakat. Adama. Begitu. Kemudian juga ada pada redaksi kalimat yang lainnya amanu. 2 harakat. Kemudian ada pada redaksi selanjutnya adalah imana. Kemudian redaksi kalimat yang lainnya adalah wama'u. Itu ya, mad badal, pengganti dari hamzah. Ya, kalau kita bahas secara lebih panjangnya lagi nanti bisa ada pertemuan di kelas, ya. Kemudian selanjutnya adalah mad, masih bagian dari mad far'i, itu adalah mad silah tawilah. Apa itu definisi mad silah tawilah? Ya, yang dimaksud dengan mad silah tawilah yaitu apabila setelah yang berfungsi sebagai kata ganti terdapat hamzah qat'i, maka cara membacanya adalah dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Jadi mad silah itu ada ha, ya, ada ha. Biasanya ini ada huruf ha kemudian diharokati domah terbalik, ya, itu. Kemudian mad silah tawilah itu ha, setelah huruf ha domirnya itu, setelah huruf ha ini adalah ada huruf hamzah, itu mad silah tawilah. Kalau qasiroh selain daripada hamzah itu qasiroh, ya. Jadi dipanjangkan ini. Seperti contohnya miudunihi auliya. Ini, ya. Jadi mad silah tawilah. Begitupun dengan contoh-contoh yang lainnya di bawah, ya. Ini juga sama. Kemudian yang lain juga sama. Jadi apa, ada silah tawilah, ada silah qasiroh. Jadi kalau tawilah itu hak domirnya, hak ini nih, hak ini bertemu setelah haknya itu ada huruf hamzah. Kalau selain dari hamzah berarti qasiroh, begitu, ya. Itu yang berkaitan dengan mad silah tawilah. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ke masih bagian dari hukum mad far'i, ya. Yang selanjutnya adalah ini ada mad arid lis sukun, kemudian ada mad iwad dan mad lin. Mad arid li sukun ini apa sih? Ini masih bagian dari cabang dari mad far'i, ya. Dari mad far'i ini karena sebab-sebab wakaf, ya. Jadi yang sebabkan karena wakaf itu ada 3. Mad far'i yang sebabkan ada wakaf itu ada 3. Yang pertama mad arid li sukun, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad lin. Yang pertama adalah mad arid li sukun. Apa sih yang dimaksud dengan mad arid li sukun? Ya, mad arid li sukun yaitu pemberhentian atau wakaf bacaan pada akhir kata atau kalimah, ya. Sedangkan huruf sebelum yang diwakafkan merupakan salah satu dari huruf mad tabi'i, yaitu alif, wawu atau iya. Jadi kesimpulannya adalah huruf mad arid li sukun ini adalah huruf mad tabi'i yang diwakafkan, ya. Jadi yang diwakafkan, ya. Jadi sekali lagi, mad tabi'i ini adalah huruf yang diwakafkan. Jadi asalnya mad tabi'i, ketika diwakafkan maka menjadi mad arid li sukun. Begitu, ya. Sekali lagi, jadi huruf mad tabi'i atau mad asli yang diwakafkan, begitu, ya, memudahkannya. Ya, bacaannya berapa harokat? Bisa 6 harokat, bisa 4, bisa 2 harokat, ya. Jadi itu membacanya. Jadi contohnya
dalam surah Al-Fatihah ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini min. Nah, mad adil sukun. Ketika tidak diwakafkan maka tidak menjadi mad adil sukun, tapi menjadi mad tabi'i. Kemudian yang kedua ini, ini syadidul iqab. Kemudian ini pada ayat ini selanjutnya adalah fahum muslimun. Nah ini mun. Jadi setiap yang di ujung diwakafkan mad arid lisukun. Begitu dengan contoh selanjutnya. Itu ya, mad arid lisukun. Kemudian yang kedua ada mad iwad. Ya, mad iwad. Nah, mad iwad ini adalah masih cabang dari mad far'i yang sebabnya karena diwakafkan. Ya, yang dimaksud dengan mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin patah di akhir kalimat. Ya, jadi cirinya itu ada tanwin patah di akhir kalimat. Jadi mad iwad itu kalau kita klasifikasi setiap kali tanwin patah di akhir kalimat ada alif pasti mad iwad. Ya, jadi kalau tidak ada alifnya pasti ini kafir. Kalau tidak ada alifnya, ketika ada alifnya, ketika ada alif dan tanwin patah maka menjadi kabiro. Itu juga selanjutnya sama. Kalau tidak ada alifnya ahad. Tapi karena ada alif maka menjadi mad iwad. Ahada. Kemudian ini juga sama. Rizqo. Oh, panjang. Nah, ini selanjutnya wanisa. Ya, jadi ini saknya panjang wanisa. Nah, itu. Jadi secara otomatis ini mad iwad. Jadi cirinya mad iwad itu adalah tanwin patah yang diwakafkan. Itu mad iwad lah, begitu. Memudahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada madlin. Ya, ini masih bagian ketika diwakafkan. Apa yang dimaksud dengan madlin? Madlin adalah apabila huruf waw dan ya berharokat sukun dengan huruf sebelumnya berharokat patah. Jadi cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 4 harokat, ya, atau 6 harokat. Jadi cara membacanya begitu. Lain itu artinya lembut. Hurufnya tadi kali lagi ada huruf madlin itu ada berapa? Sekali lagi huruf madlin itu ada waw dan ya berharokat sukun, sebelumnya ada huruf fathah, begitu ya. Contoh ini ya. Ya, ini panjang. Min khawf. Nah, ini huruf madlinnya adalah waw. Kalau ini ada biyadikal khair. Khair. Nah, ini ilan lail. Nah, ini Nah, ini huruf linnya ini adalah iya. Ini juga huruf linnya adalah iya. Yang atas tadi huruf linnya adalah waw. Gitu ya. Jadi pembahasan kita kali ini hanya cukupkan sampai di sini. Silakan bisa kalian cari temukan ya. Contoh-contohnya bisa contoh mad adil sukun itu banyak. Mad iwad juga bukan hanya ini. Silakan cari contoh yang lainnya ya. Nanti di link kesempatan ketika proses pembelajaran yang face to face di kelas akan Bapak tanyakan ya. Mulai momen ini Bapak sampaikan. Jadi kalian bisa simak video ini, kemudian bisa like dan subscribe ya. Share ke teman-temannya yang belum tahu, bisa di-download juga. Silahkan ya. Ini memudahkan supaya kalian bisa memahami hukum mad ya. Karena pembaca Al-Quran pasti tidak lepas daripada hukum mad. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.